kanjo nak sembahyang Jumat di Lubuk Mas. Atubane aliko sembahyang Jumat di Karangwaru. Tapi karena artinya awak tu babu bapak sekalian apa nak sembahyang Jumat tu hari Senin Selasa tu boleh dengan bapak Islam. Kemana? Belum ada jadwal. Jadi termasuk mana yang terlekat di hati apa kata hati nak situ lah. Jadi dapat jadwal memang asal nak senang. Jadi Lubuk Mas kok laporan dia kapan lah baca sembahyang masjid kok. Karena masjid kok bagi awak asik awak baca 3 kali ceramah masjid. Jadi kalau kalian tu ceramah sebagai ustaz, kalian kok tidak boleh sebagai wakil bupati. Menggayati cuma ustaz pula. Cuma ada politik yang lupa di kena mulai tak selama dan panggil pun tetap lebih nyaman awak dipanggil ustaz ditanya daripada wakil bupati. Wakil bupati itu dipanggil masih wakil pula. Tapi kalau dipanggil wakil bupati ustaz hilang, awak nggak bilang ustaz itu, awak biarlah wakil bupati di belakang, ustaznya di depan dipanggil. Supaya mudah akrab dengan masyarakat dan menjaga jarak dengan masyarakat. Dan kamu panggil awak rumah ustaz ditanya daripada wabu ditanya nama tergabung kita wujud kebabut dalam ini. Bapak sekalian, pada kesempatan ini kami dengan Pak Bupati lebih kurang tanggal 26 Februari yang lalu kami dilantik. Sekarang sudah memasuki insyaallah bulan hampir 3 bulan, berarti 2 bulan lebih, 3 bulan sehari kami menjabat sebagai wakil bupati Kabupaten Gusir Awas Sumatera. Nah, selama 3 bulan itu banyak hal program-program yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama di Lubuk Mas. Yang pertama, bahwa selama 3 bulan ini, beberapa hari yang lalu kita meresmikan ada semacam launching rumah singgah di Palembang. Jadi rumah singgah itu milik masyarakat Nusantara. Adanya di depan rumah sakit Buddha. Jadi kalau dulu Mas sakit, nak obat ke Palembang, besok kapan kita nak obat ke Palembang itu, yang sakit siku, yang bakar orang 10. Nah, orang 9 itu banyak macam. Ada nak yang sakit, ada nak pasal 16. Apa yang beri? Ada bersyukur. Wah, sakit juga sakit. Nanti toko kadang-kadang sebagian besar masyarakat Nusantara kapan keluar ke Palembang itu 2-3 hari di dekat tempat inam. Nah, inam di hotel Sendete, inam di masjid di Usewa, inam di dulu ada deh. Ada dulu paling tak kita sehari betah di rumah dulu itu 2-3 hari kita dalam rumah, makan dalam rumah, minum dalam rumah. Mungkin yang anak dulu yang tinggal privat. Jadi mana juga? Nah, dibuatlah rumah singgah. Rumah singgah kok tidak diminta bayar sama sekali. Nunggu maju berapa hari silakan. Sudah tu tidur inap di situ juga silakan. Maka juga disiapkan tinggal dimasak. Menurut dia atau tadi atau dulu keterangannya itu masuk subuh tadi 7. Yang sakit di siku yang inap 7. Nah, masak sama kamu disiapkan berasnya itu apa yang pacak dimakan itu di situ. Tinggal masaknya baik, tak dibayarkan. Sudah tu rumah itu ada ambulan. Jadi kalau yang sakit itu nak diangkat balik atau meninggal, ambulan itu juga gratis, tidak usah dibayar. Minyaknya, sopirnya sudah dibantu oleh pemerintah daerah. Sudah itu ada mobil siku lagi untuk mengangkat sebelum tadi kalau rumah sakit siku, dan itu balik gantian itu, nah mobil itu bukan angkat ke rumah sakit. Kalau naik angkot dari kamu nak rumah sakit, tahu sampai ke rumah sakit sesat, kalau dia datang situ, maka ada mobil, motor pun ada di situ. Nah, yang program visi-misi kami, janji kami dengan masyarakat bersama Pak Bupati Haji Dewi Suwartoni bahwa kami akan menyiapkan rumah singgah untuk Kabupaten Gusir Awas Utara yang ada di
puskesmas ini lahir, dia balik, dan dia selama persalinan itu tidak dibayar. Kalau tidak cukup, misalnya lebih berat penyakitnya, dia akan dirupit pun gratis. Kalau misalnya beranak dirupit pun ada kendala, kalau lebih berat penyakit atau masalahnya, kita dikerjasama dengan rumah sakit Sobilin. Rumah sakit Sobilin, apa operasi, apa penyakit apa lahirnya normal, pemerintah daerah hanya bisa bantu 7 juta rupiah, batas 7 juta. Jadi kalau operasinya 5 juta, tak bayar lagi. Kalau operasinya 6 juta, tak bayar lagi. Tapi kapan dia 7 juta setengah, yang setengah dulu bayarnya 7 juta pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya nak kuning, nak amin lagi ini, nak tahu. Ada hal itu lagi bayar. Nah, bukan itu. Kalau tak dibuat rumah singgah kelompok untuk ibu hamil kok. Begitu misalnya kakak masuk rumah sakit, dia baca singgah dulu di rumah itu, lagi itu kok tidak langsung balik dalam 1 hari, dia singgah dulu di rumah itu dan dirawat oleh perawat, baru kakak balik. Jadi diurus. Bayar tidak bayar dulu ingat di sini. Kalau sekalian, kami juga mohon doa insyaallah pada waktunya kami akan membuat payung hukum tentang masalah bantuan lansia dan santunan kematian. Nah, santunan dan lansia ini mungkin 100% belum kami laksanakan, tapi kami jujur dengan masyarakat karena kondisi anggaran kita amat sulit. Nah, mungkin dalam anggaran kita itu sudah disiapkan 1,5 miliar untuk lansia, 1,5 miliar untuk kematian. Nah, mungkin juga tadi sudah beberapa hari kami bahas dengan Pak Bupati bahwa nanti bisa dimasukkan santunan kematian itu dengan asuransi kematian. Jadi kalau misalnya sudah dilaksanakan asuransi ini, berarti bisa sampai antara 2 juta sampai 2,5 juta bagi yang meninggal dunia. Kapan mulainya? Ada pengumuman. Maka kita dulu kamu berdoa dengan malaikat dengan Allah, jangan mati dulu ya Allah. Nunggu santunan kematian datang. Jadi jangan mati dulu, sebelum mati nunggu santunan kematian. Itu pasal boleh supaya bos tidak tahu. Nah, yang tak kalah penting lagi, mau minta tolong dengan dulu. Coba kali ikut cek KTP masing-masing. KTP itu cek. Berarti dengan kakak. Pasca data-data itu antara kakak dengan KTP itu sama beda. Jangan ada yang berubah bentuk beda huruf, ada yang huruf misalnya Fatimah, yang di KTP tidak A, yang di kakak atau A ubah. Tanggal lahirnya harus sambungnya, bulan tanggal tahunnya. Sudah itu pekerjaan, dicek dulu. Kalau tulisannya kita misalnya Notogare, petani biasa, ada tulisan wira swasta diubah. Sebab di pusat itu kalau ada bantuan-bantuan, wira swasta itu tidak mendapat bantuan. Kenapa? Menurut orang pusat, wira swasta itu pengusaha. Jadi jangan capakam wira swasta. Jadi yang muda-muda itu baru anak buat KTP, mana TKW sepertinya belum ada pekerjaan. Kalau petani, kalau guru. Misalnya apalagi istri yang misalnya garis-garis turut orang tua tulis. Jangan capakam wira swasta. Menurut orang pusat, capakam itu minimal pengusaha batu. Jadi itu buat kata. Sudah itu tengok lagi alamat KTP itu aku Muratara, aku Musirawas. Sebab di Muratara itu ada 23.000 KTP-nya KTP Musirawas, bukan Musirawas Utara. Harus dengan Pak. Menurut nah harus juga data dengan baik. Satu, kalau ada nasib nak pergi haji atau yang kedua bantuan. Sobat berbagai akan didata ulang guys. Yang PKA bantuan tunai langsung itu tidak tahu kapan nggak sama di pendaftaran tidak sampai ke bawah. Maka banyak bantuan tidak sampai ke masyarakat karena di pusat ada kesalahan dari data kependudukan masyarakat. Jadi berubahnya, apalagi yang KTP-nya Musirawas, tidak KTP. Sudah itu KTP berapa? Insya Allah kita pada
Mungkin antara bulan 6 atau bulan depan, dan 7 dan 8, berobat gratis itu sudah jalan. Jadi berobat di puskesmas dan berobat di rumah sakit publik gratis. Itu siapa yang dekat yang berKTP Musirawas Utara. Jadi kalau KTP kamu Musirawas, ada syak, walaupun kamu tinggal di rumah dan 30 tahun. Jadi harus rumahnya KTP. Nah, Bapak sekalian, maka pada kesempatan ini kami terima kasihnya kepada Pak Kades bersama masyarakat atas sambutannya, kehadiran kami dan seluruh para OPD camat hadir. Mudah-mudahan nantinya dengan silaturahim ini akan nampak mempererat tali silaturahim. Kepada Pak Kades, saya minta dulu kerjasama terus, terutama misalnya Perda nomor 17/2019 tentang pesta malam. Jadi jangan coba-coba kamu dulu masuk pesta malam. Kenapa? Karena memang dilarangnya, tidak bolehnya. Perda-nya itu sudah ditandatangani oleh Bupati, disetujui oleh Kapolres, oleh Dandim, oleh seluruh perangkat. Bahkan artinya termasuk seluruh kepala desa, termasuk Kades itu sudah menandatangani Perda nomor 17/2019 tentang pesta malam, bahwa tidak dibolehkan di Kabupaten Musirawas Utara untuk mengadakan pesta malam. Jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 6 dulu. Nah, tidak boleh. Nah, dari jam 6 sampai jam 6 petang taklah. Mulai 6 itu bunyi dari situ. Nah, sampai jam 6 lagi. Cuma jangan jangan lupa jangan lupa puasa, jangan lupa makan. Yang pertama jangan lupa bungkus lagi. Jangan seperti itu gara-gara pesta. Aduh, pesta malam tak bolehnya. Jangan cubu-cubunya, Dusun. Kapan ketahuan, tahu organ ditangkap. Kapan nangkap organ sama Pak? Organ tidak tahu kamu. Pokok sehari itu 2 juta harus dilindungi. Mas minggu di Kapolres, nah itu Pak. Tuan rumah nangkap. Coba nangkap tuan rumah, denda 50 juta. Dari TC 50 juta, masuk penjara 3 bulan. Kira-kira nak kata berdua. Nah, orang minta mulutnya, jangan kita bercoba-coba untuk pesta malam. Awak nanti memang berat kami menentukan kebijakan dan melaksanakan kerja ini. Tapi untuk kebaikan kita sama-sama dan Bapak tahunya nak isi pesta malam itu. Nah, untuk kebaikan kita mohon dukungan seluruh masyarakat, terutama di desa Luruk Masing. Bapak sekalian, Bapak, insya Allah mohon doa tahun depan program umroh ini akan dilaksanakan. Jadi kami ada namanya umroh gratis. Mulai 2020 Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Sekam tidak dilaksanakan karena pemerintah Arab Saudi yang menutup tidak boleh menerima umroh oleh beliau. Nah, minta doa 2022 mudah-mudahan dibuka oleh pemerintah Arab Saudi untuk menerima jamaah umroh dari seluruh dunia termasuk Indonesia normal seperti biasa. Nah, kali ini terlaksana, kami tadi sudah bicara sama Pak Bupati untuk menyiapkan anggarannya 2022-2023 untuk mengumrohkan minimal 100 orang per tahun. Dari 100 orang ada 15 yang digratiskan oleh Papel, jadi 115 orang. Nah, yang 15 orang itu awal untuk mereka-mereka para preman-preman yang telah ngacau rata-rata. Tapi ini nak bertobat, saya siapkan 15 kursi untuk mereka berangkat umroh. Tapi jangan dulu kamu baru nak mulai preman. Habis itu kasih orang kamu berdoa kamu bapak, kamu dia tahu aku preman. Tak kenal masuk penjara dulu. Yang nak ada kan waktu yang lama akal nak tobat tapi telah dia tobat. Mendakwah itu dah aman usul, aku nak wajah. Nah, Lubuk Mas, saya sudah memutuskan. Kalau kita seluruh masyarakat, waksota deh, waksota. Nah, satu desa itu insya Allah dapat jatah 1 orang. Nah, waksota itu ada jatahnya. Mula waksota bawa pilih, karena beliau kok 1 ke 2. Yang kedua dia kedua, mana waksota? Mana? Nah, ini gitu. Nah, waktu atas mudah-mudahan dapat ridho Allah tahun depan umroh dibuka dari Lubuk Mas sudah awak putuskan waksota yang berangkat. Kira-kira setuju tak? Sudah setuju masih minggu bakal. Mulai beliau yang harus berangkat karena selama 30 tahun beliau
minta doanya ya. Kalau beli dulu, beliau akan saya berangkatkan menunaikan ibadah dulu. Amin. Jadi mau berapa nah sudah itu Bapak Ibu sekalian, pertemuan awak dengan beliau pun ditakdirkan oleh Allah. Anak awak juga pasangan. Anak awak yang lanang nomor 2 itu sekolah di pesantren di Garut, tangannya patah. Lalu buat tidur, yang buat masih gak nyamuk. Diturut sekali, dua ikut kata tulang kok. Dan nyamuk sikut, dia sikut dikit lagi. Amin, takdir ini anak beragak dulu. Kalau ujinya ya Allah ya Rob, satu yang galak dulu dan berhasil. InsyaAllah betulnya beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta doanya, umroh dia dibuka dan minta izin kepada seluruh masyarakat Budimas bahwa waktu ini yang saya dahulukan untuk menunaikan ibadah umroh. Amin. Kalian itu jujur awal. Jauh. Akis juga banyak akis juga. Iya.